Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Buat yang lagi kurang sehat atau buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi ini ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Komariah, kelas 12 IPA 3. Kali ini kita akan belajar bareng tentang kepemimpinan. Sebelumnya kakak-kakak semua pasti udah gak asing lagi ya tentang kepemimpinan ini. Jadi langsung aja kita coba bahas. Kita sama-sama belajar. Pemimpin adalah seorang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan tadi. Seorang pemimpin juga punya gaya masing-masing loh dalam memimpin. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter. Apa sih otoriter? Jadi otoriter itu adalah gaya kepemimpinan yang otokritik. Otokritik gimana kak? Nah di sini artinya pemimpin yang otokritik itu adalah pemimpin yang bersifat memaksakan kehendak atau memaksakan keinginannya kepada anggotanya. Pemimpin yang otoriter ini biasanya bersifat satu arah saja. Yang kedua di sini ada laissez-faire. Laissez-faire, apa itu kak? Oke, jadi laissez-faire ini adalah seorang pemimpin yang sifatnya netral. Jadi pemimpin yang sifatnya laissez-faire ini dia tahu kapan sih dia harus memaksakan kehendak atau keinginan dia kepada anggotanya dan kapan dia memberikan kebebasan kepada anggotanya. Yang ketiga di sini ada demokratis. Di sini ini yang paling enak banget sih menurut saya. Pemimpin yang demokratis ini adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada anggotanya. Enak banget ya. Selanjutnya yang keempat ada sikap kepemimpinan yang situasional. Apa sih maksudnya situasional itu? Jadi pemimpin yang punya sikap situasional itu adalah pemimpin yang lebih tahu situasi dan kondisi. Kapan sih dia harus bersikap memaksakan kehendak dia? Kapan sih dia harus bersikap moderat? Nah, pemimpin yang sikapnya situasional ini juga biasanya lebih tahu tentang anggotanya. Kapan dia harus mengekang dan kapan dia harus memberi kebebasan kepada anggotanya. Itu tadi 4 gaya seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau kelompoknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kepemimpinan yang 4 tadi. Yang pertama ada otoriter. Nah, pemimpin yang otoriter ini biasanya mengambil keputusan tanpa musyawarah. Yang kedua, tidak menerima saran dari anggotanya. Yang ketiga, selalu memerintah. Dan yang lebih parahnya, yang keempat, pemimpin yang otoriter ini suka mengancam. Hati-hati sama pemimpin yang otoriter. Dan pemimpin yang otoriter juga tidak dapat dibantah. Selanjutnya yaitu ciri pemimpin laissez-faire. Yang pertama, pemimpin laissez-faire ini biasanya bersikap pasif, artinya kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang kedua, yaitu tidak tegas. Yang ketiga, pemimpin yang laissez-faire ini kurang bermusyawarah. Ingat, kurang bermusyawarah. Beda dengan pemimpin yang otoriter tadi. Kalau pemimpin yang otoriter itu adalah pemimpin yang mengambil keputusan secara searah saja. Sedangkan pemimpin yang mempunyai sifat laissez-faire itu kurang bermusyawarah. Bedain antara kurang dan tidak ya. Jangan sampai ketukar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri pemimpin yang bersikap demokratis. Pemimpin yang bersikap demokratis ini biasanya lebih terfokus kepada hasil rapat atau hasil musyawarah. Yang kedua, komunikatif atau mampu bercakap dan menyampaikan pendapatnya kepada orang. Selanjutnya yang keempat yaitu ciri pemimpin yang bersikap situasional. Pertama, pemimpin tersebut bersikap supel. Artinya, pemimpin tersebut mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dengan keadaan anggotanya. Yang kedua, pemimpin yang situasional ini lebih mengutamakan kontrol. Dan yang ketiga, pemimpin yang bersikap situasional ini lebih berwawasan luas.
sifat apa aja sih Kak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke, di sini ada emotional intelligence atau kemampuan seorang pemimpin tersebut mengolah emosinya. Jadi dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus tegas, dan kapan dia harus bersikap netral. Selanjutnya yang kedua yaitu integrity atau kejujuran. Jadi seorang pemimpin harus bersikap jujur. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran adalah awal dari kebaikan. Yang ketiga yaitu drive atau energi kuat dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh mudah putus asa dan harus memiliki inisiatif. Selanjutnya ada leadership motivation. Apa sih Kak leadership motivation itu? Oke, leadership motivation adalah gimana sih seorang pemimpin tersebut memberi motivasi terhadap anggotanya. Gimana sih cara seorang pemimpin tersebut terus mendorong anggotanya supaya lebih maju atau lebih semangat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya adalah self-confidence atau kepercayaan diri seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu adalah intelligence atau kemampuan untuk mengingat serta memecahkan masalah. Jadi seorang pemimpin itu gak boleh gampang lupa, apalagi gak bisa mencari masalah. Kenapa sih harus belajar tentang kepemimpinan? Negeri ini sudah banyak sekali orang-orang hebat, tapi mereka berdiri demi egosentrinya masing-masing. Negeri ini juga sudah banyak calon-calon pemimpin hebat, tapi tidak semua dari mereka mau dipimpin oleh pemimpin yang lain. Seimbangkan diri, sebab salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah dia harus menerima ketika dia berada di dalam posisi dipimpin. Oke, sampai sini dulu belajar bareng kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.